selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa? Ini tadi channel terkait dengan kabar bisnis, tip marketing, dan juga dunia desain grafis. Iya betul. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis sampai legalitas bisnis gitu ya, pendaftaran itu bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Kontak langsung. Oke nih, Di, ada info menarik apa seputar dunia bisnis kali ini? Kamu sering ke mall kan? Sering. Kalau ke mall itu kan suka ada tempat hiburan anak-anak nih. Tahu nggak yang ada apa ya namanya tuh kayak game. Iya. Terus juga Ada time zone yang kayak gitu ada tuh. time zone-nya kayak gitu. Nah, ini kita akan bahas siapa sih pemiliknya. Oke. Kita pengen tahu nih, ada kan di setiap mall itu Fun World namanya, Iya, Fun World atau playground gitu ya. Nah, ini brandnya kan Fun World yang eksis di banyak mall di Indonesia. Nah, siapa pemiliknya? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini kabar bisnis ini aku dapatkan dari bisnis.com dan Bisnis Muda ID. Silakan di follow IG-nya. Nah, Fun World, taman bermain indoor yang satu ini pasti nggak asing di kalangan masyarakat. Sebagai salah satu pelopor usaha jasa family recreation center di tanah air, Fun World udah berdiri sejak 1983. Oh ternyata udah lama ya? Udah lama ya? Aku baru tahu nih ini fakta menarik nih ya. Diriku pikir Fun World ini baru tahun 2010-an. Iya, kalau zaman kita kan time zone, Dek. Iya. Area bermainnya itu time zone lah. Atau sama dingdong. Dingdong. Nah, ini brand ini Fun World ini kan baru-baru mungkin karena di mall di kita baru tahun 2010 kali ya. Ya, disebut mall gede lah ya. Iya, 2010. Jadi kita baru tahu aja, oh ini baru gitu ya. Tapi ternyata brand ini sudah lama banget nih. Jadi brand ini tuh sudah dari tahun 1983. Itu fakta pertama yang menariknya. Melalui PT Fun World Prima, kini Fun World sudah tersebar di banyak mall di Indonesia. Nah, tahu nggak sih guys, pemilik Fun World tuh dulunya pernah jadi agen minyak. Wow, kok bisa ya? Nah, fakta yang kedua tadi ya, pemilik Fun World itu dulu pernah jadi agen minyak. No, agen minyak aja bisa jadi pengusaha gede, apalagi kamu yang mungkin lebih dari agen minyak. Gitu. Nah, dialah Rahmat Sutiono, pemilik Fun World. Keberhasilan bisnisnya gak lepas dari peran Teddy Thohir kayaknya nggak asing nih. Iya, Erick Thohir. Keluarga Thohir. Pada waktu itu Teddy salah satu pemegang saham yang merelakan Rahmat untuk menjadi retail kings. Nah intinya sih bener, circle sih yang paling membantu gitu ya, teman dekat gitu kan ya. Iya. Tapi ini bagus sih, persahabatannya bisa sampai ke bisnis dan bisa langgeng lama gitu. Nah, beragam profesi dijalani ketika itu. Beragam profesi dijalani mulai dari jadi agen minyak, pelumas, sampai jadi pemasok dan distributor produk Pertamina. Dulunya. Setelah modalnya terkumpul, dia berpikir untuk mendiversifikasikan usahanya yang sifatnya cash basis, dan dia tahu itu nggak gampang. Nah, sebelum tahun 1945, waktu itu saya masih kuliah nih, kata si foundernya. Sebelum tahun 1945 waktu itu saya masih kuliah. Sebelum 1945 dia masih kuliah, berarti udah tua banget. Tua banget sih. Mungkin tahun 45 dia usia 20-an. Bisa jadi. 20-an. Ini fakta menarik nih. 1945 aja dia kuliah. Berarti sekarang umur berapa tahun kita nggak tahu. Silakan di searching aja tuh, siapa tadi foundernya Rahmat Sutiono ya. Silakan di searching di Google. Nah, sebelum tahun 1945 waktu itu saya masih kuliah, saya coba membeli perkakas dan itu menjadi rebutan. Di situ akhirnya saya memulai mengenal bisnis. Karena ketika dia beli perkakas dan rebutan, ini menarik juga nih buat buat dijadikan bisnis gitu kan ya. Ya, padahal orang tua bukan pengusaha dan saya memulai bisnis dari nol. Kemudian ke Jepang untuk survei dan liburan. Singkat cerita, nah ini bakal menarik lagi nih.
orang itu banyak yang berwirausaha atau tidak sengaja berwirausaha karena sering jalan-jalan. Iya. Makanya sering jalan-jalan nih. Kayak Dino sering jalan-jalan nih. Terus juga sering survei. Nah, kalau aku orangnya tipenya yang suka survei nih, suka membanding-bandingkan bisnis gitu, sering survei. Dan intinya dua tadi, sering jalan-jalan, survei dan liburan. Karena apa? Liburan pun penting ya. Ya, betul. Gitu. Ya, jadi sebenarnya untuk survei pun nggak harus ke luar negeri kayak Pak Rahmat Sutiono ini ya. Iya. Sebenarnya ke kota sebelah pun Iya, betul. ya perlu gitu. Soalnya di Karawang aku nggak ada nih tahu pedes yang kayak gini misalkan gitu ya. Itu khas banget ada di Bandung tuh tahu pedes, ukurannya segitu, cara penggorengannya kayak gitu, isinya kayak gitu. Pas kemarin aku cobain loh, kok ada di Karawang gitu. Itu menarik ya, jadi sering liburan dan survei. Nah, singkat cerita, Rahmat sekeluarga pergi ke Korakuen Amusement Park Jepang untuk survei sekaligus liburan. Dari liburan singkatnya itu dia mulai mencicil beberapa permainan sampai konsep bisnisnya seperti apa. Gila sih, dia beli mainan terus dia konsepin tuh. Jadi nggak asal ketika bikin bisnis itu nggak asal gitu. Jadi harus sekalian sama konsepnya juga gitu. Nah, dia mulai ngonsepin bisnisnya seperti apa. Yang dia inginkan bisnisnya bisa menjadi tempat belajar sampai bersosialisasi antar pengunjung, terutama anak-anak. Tapi emang iya sih, kalau tempat belajar enggak ya, kebanyakan mereka pada main ke situ. Belajar aja udah capek. Mungkin belajar buat anak-anak mengenal permainan kali ya. Iya. Nah, dan bersosialisasi. Oke, kalau bersosialisasi aku lihat sih dulu kita kan pernah nge-vlog keluar ya, banyak anak-anak SMA ya dulu. Ingat gak waktu dulu? Sosial eksperimen. Ya. Ternyata bener apa yang dia konsepkan terjadi. Jadi kita saat bikin konsep pun harus perhitungkan nih sesuai atau tidak. Nah, fakta berikutnya, ternyata yang namanya bisnis, yang namanya konsep itu pasti ditolak dulu awal-awalnya. Nah, si Pak Rahmat ini, si founder Funworld ini, awalnya juga dia ditolak banyak pihak nih. Meski sempat mengalami kesulitan untuk bisa menjual bisnisnya, akhirnya di awal 1990-an, Rahmat mendapat secercah harapan. Dirinya dihubungi oleh pihak shopping center di Metropolitan Mall Bekasi dan memberikan lahan seluas 1 lantai untuk bisa mengoperasikan Funworld. Awalnya di situ ternyata, berarti dari Metropolitan Mall Bekasi. Iya. Saat itulah bisnis permainannya banyak dilirik oleh developer. Dari satu tumbuh banyak. Iya. Tapi untuk menggolkan satu ini susahnya minta ampun. Biasanya seperti itu sih memang yang namanya bisnis. Pasti. Nawarin ke investor. Ini konsepnya bagus banget gitu ya. Enggak, itu bisnis apaan gitu ya. Sampai ada orang yang oke deh, aku coba nih ya, kasih 1 lantai gitu. Nah, ini menarik sih, dia itu sampai bikin konsepnya ya. Nah, tapi buat teman-teman yang malas mikir konsep atau pengen belajar dulu ya, coba aja franchise. Pelajari franchise-nya, udah itu baru bikin sendiri. Pelajari konsepnya, udah itu bikin sendiri. Nggak apa-apa, kamu kalau punya modal banyak nih ya, misalnya punya modal 30 juta atau 50 juta, nggak apa-apa beli franchise, tapi ujungnya kamu dari situ belajar sambil bisnis juga. Ya nanti kamu bisa bikin sendiri gitu. Betul. Intinya yang susah itu nyari konsep memang. Tapi kebetulan si Pak Rahmat ini memang benar-benar the power of entrepreneur ya, dia mikirin konsep sedalam itu. Iya, orang dia surveinya sampai ke Jepang gitu ya, dapat ide di situ dibawa ke Indonesia. Nah, lebih wow, orang yang dari Bandung ke Karawang aja dapat cuan. Dapat cuan bisa bisnis. Apalagi yang dari Jepang ke sini. Iya. Gitu. Oke ya, nah itulah dia ya, saat itulah bisnisnya si Pak Rahmat ini atau bisnis Funworld ini mulai banyak dilirik oleh developer. Terlebih ketika Funworld membeli wahana traveling unit yang didatangkan dari Italia. Sampai kini Funworld terus beroperasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru dari berbagai belahan dunia. Nah, balik lagi, tadi kita pernah bahas tentang inovasi ya. Walaupun bisnis kamu udah jalan dan kamu pikir itu bakal continue, jangan terlena. Tetap harus inovasi. Betul banget ya. Enggak? Wajib inovasi mah ya. Nah, kesimpulan apa sih yang dapat dari kabar bisnis kali ini dari Pak Rahmat Sutiono, founder Funworld ya? Ya, yang paling penting sih itu tadi, kita harus terus nyoba dan berani ambil resiko. Supaya apa? Supaya sukses. Gitu. Jangan khawatir kalau misalnya memang di situ ada usaha yang sama. Kalau kamu punya keunikan sendiri, kamu harus coba. Kadang yang memang berhasil itu orang-orang yang berani ngambil resiko.
bahkan ada yang jual mobil buat bisnisnya gitu ya, sehingga dia kalau nggak berhasil habis nih. Nah, Jadi harus benar-benar berhasil, serius. harus benar-benar serius. Oke, itu dia kabar bisnis kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di-share ke teman-teman kamu supaya video ini bermanfaat makin banyak. Dan kalau pengen support video ini bisa klik tombol dolar atau love yang ada di bawah kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.